kemarin pendapatannya lebih buruk dari bulan yang sekarang, kalau masih dipertahankan untuk bulan yang berikutnya, kuwi ya pebisnis yang rada sarap menurut saya. Harus menangis dong. Ya harus menangis, buat apa? Terus waton buka toko jam 7 dibuka. Sulak-sulak. Ora payu ya wis. Ya sudah. Stres dengan ketemunya. Jadi kegiatan yang ritualistik. Poin keempat itu yang sedang digarap oleh CU berbasis komunitas. Bagaimana komunitas ini saling menyemangati, kadang-kadang ketemu itu ya mungkin solusinya tidak didapat dari temannya, tetapi dengan memperbincangkan bahkan kita ketemu sendiri solusinya. Nah, untuk menjaga api tadi, karena imannya itu juga sering sekali luntur, gitu kan? Karena saya merasakan sendiri bahwa ternyata bisnis itu tantangan terbesar itu adalah dirinya sendiri. Betul, musuh terbesar. Makanya untuk menghadapi musuh bersama itu ya berkomunitas tadi. Berkomunitas, betul. Kemudian pertanyaan Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sriwinarni. Di komunitas ini saya dipanggil Bu Win. Bu Win. Ya. Saya punya usaha kuliner. Ya, bikin makanan kecil, snack gitu. Di sini saya udah bertahun-tahun sebetulnya ya punya usaha itu. Tapi saya bergabung dengan CU baru kemarin. Setelah berapa bulan Ibu? Satu hari. Kemarin diksar sekarang langsung ikut. Ya, saya tertarik dengan keberhasilan CU. Jadi saya punya angan-angan untuk ikut maju. Karena selama ini saya juga sudah berusaha tapi belum tahu kiat-kiat apa yang bisa bikin usaha kita itu maju dan tidak mengalami kebangkrutan gitu. Bagaimana saya ingin tahu penjelasan dari Bapak Godang Wiyadi. Ya. Kiat jitu Pak Godang. Kiat jitu. Ya. Begini, bagaimana perusahaan itu biar cepat maju? Yang pertama, mohon maaf, bayi aja dari kecil nggak langsung procot bisa jalan bisa lari, enggak. Tapi memang tetap ada makom-makomnya, ada proses-prosesnya. Cuman menurut saya harus disadari betul, kelamin sebuah perusahaan itu pasti ada 4, enggak mungkin enggak. Kalau jenengan nggak menyadari selamanya akan ada di bawah. Apa itu? Yang pertama harus nyadari betul posisi-posisinya ini. Yang pertama, perusahaan itu yang pertama adalah perusahaan mikro. Tengu. Uceng, kecil. Ini menurut saya modal di bawah 50 juta. Dalam kerangka teori ya. Tapi kalau dalam kerangka CU menurut saya yang mikro ini yang di bawah pinjaman 20 juta. Itu saya anggap pengusaha mikro. Berarti mikro semua masih ya? Mikro semua berarti ya. Yang kedua itu adalah pengusaha UMKM. Itu udah naik di atasnya. Yang ketiga adalah pengusaha kelas menengah. Dan yang terakhir adalah pengusaha raksasa. Corporation, betul. Lah panjenengan kalau tidak mensyaratkan atas perusahaannya atas 4 hal ini, nanti nggak disadarin tengu terus nanti repotnya. Ini disadarin betul. Terus yang kedua, bagaimana caranya? Caranya adalah sesuai dengan level kita masing-masing, cari metode operasional perusahaan yang matching. Kalau perusahaannya sik tengu, yo jangan cari model pengelolaan yang udah kelas raksasa nggo ngopo. Jadi yang selevel. Tidak usah berguru pada orang lain, cukup berguru sama diri kita sendiri, dimatchingkan sama orientasi pasarnya kita tulis. Menjadi apa? Menjadi kesadaran menaikkan level perusahaan di kelas berikutnya. Dengan jembatan apa caranya? Adalah membuat sistem pengelolaan yang bertanggung jawab atas nama skala standar operasional perusahaan, prosedur perusahaan. Yang ketiga, selalu buat target pelonjakan omset per closing. Per closing itu bisa mingguan, bisa bulanan, bisa triwulan, bisa semester. Pokoknya closing 1 bulan ini oke lah 5 juta. Tapi closing untuk bulan berikutnya jangan cuman stagnan di angka itu tapi lonjakin.
Dan yang terakhir adalah selalu belajar, selalu mereview, membaca basis yang sudah dikerjakan kemarin untuk dibuat pengerjaan atau pengulangan yang berbeda. Yang paling pokok. Menarik Pak Eko. Jadi tadi mengulang lagi yang sebelumnya diungkap oleh Pak Wiyadi bahwa ada 5 level pengusaha. Nah, mungkin justru sudah mulai bisa ditarik benang merahnya. Pengusaha-pengusaha yang di Anggut Dilaras itu masih di level 1. Yang pakai otak, otot, dan tenaganya sendiri. Satu itu aja ada yang kelas kecil, kelas besar. Ya, walaupun sudah besar pun masih di level 1 karena sebenarnya masih dihandle sendiri. Nah, justru apa ini yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri atau dilakukan oleh CU untuk bisa mendorong agar secepatnya naik level yang kedua? Karena mungkin ada dua, saya pikir ada 2 faktor internal sendiri untuk mau menaikkan level, dan yang kedua juga faktor dari luar untuk menstimulasi agar keinginan untuk menaikkan level itu ada atau bahkan memfasilitasi agar bisa naik level. Ya. Bicara tentang itu tadi apa ya, posisi kredit Union Anggut Dilaras bagi anggotanya sendiri secara internal dan juga di masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Kira-kira seberapa jauh pengaruh yang bisa dipersembahkan begitu oleh kredit Union Anggut Dilaras? Itu saya tambahkan Mbak Arya. Ini loh, sekarang kan ada berapa sih KBU-nya, Kombasnya yang real gitu loh. Karena kita tidak mau bicara teori lagi, yang sudah dilakukan oleh Anggut Dilaras itu. Kredit Union Anggut Dilaras. Jadi ada 2 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sebenarnya kan memang peran CU Anggut Dilaras itu sebagai fasilitator. Tetapi yang harus mulai untuk action itu adalah personal masing-masing. Apapun alat, apapun sistem, apapun ilmu yang disediakan, tanpa ada kesadaran atau kerinduan untuk berubah, untuk meningkatkan kapasitas dirinya, ya tidak ada gunanya. Untuk bagaimana agar orang itu pengen untuk berubah, pengen untuk berproses. Kalau sudah pengen, baru apa keinginannya berubahnya seperti apa, itu yang akan difasilitasi oleh dari dirinya harus anggota. Karena memang tagline internasionalnya CU kan memang helping people for help themselves. Jadi menolong orang untuk menolong dirinya sendiri. Menolong orang untuk menolong dirinya sendiri. Harus mulainya dari diri kita sendiri. Itu kami sedang menggarap dua ranah, yaitu komunitas basis, itu berbasis komunitas, berbasis regional. Jadi yang rumahnya berdekatan, berkumpul, membicarakan tentang apa nilai-nilai CU, apa kegiatan CU, apa perubahan-perubahan kebijakan. Jadi berbasis komunitasnya, lebih ke berbasis komunitasnya. Kemudian ada lagi komunitas yang sedang kami bentuk adalah komunitas bina usaha, kelompok bina usaha. Itu kelompok berdasarkan usaha produktifnya yang sama, jenis usahanya produktif sama. Dan sejauh ini kita sudah punya 4 kombas berdasarkan wilayah, namanya komunitas basis. Salah satunya di daerah sini adalah komunitas basis Mitra Setia. Kemudian tapi sudah ada 4 yang lain, dan ada 3 KBU, baru 3 yang terbentuk. Yang pertama adalah kelompok bina usaha di bidang kuliner yang untuk snack, itu namanya Satu Hati. Yang kedua terbentuk itu baru sekitar 1 minggu yang lalu, itu adalah KBU Karya Jemari. Karya Jemari ini basicnya craft, jadi kerajinan tangan, bermula dari pelatihan rajut. Jadi pelatihan rajut, kemudian mereka enjoy berkomunitas, terus pengen kumpul, akhirnya kami bentuk strukturnya menjadi KBU agar CU punya jalan untuk menjangkau. Betul. Jadi infrastrukturnya disiapkan, wadahnya. Yang ketiga itu juga berangkat dari pelatihan juga, nanti pelatihan batik, akhirnya terbentuk KBU Ayo Pola. Jadi ayo segera bergerak gitu. Jadi itu lebih KBU tentang batik.
Jadi kemarin sudah melewati kelas membatik dasar, tetapi ini akan terus diadakan pertemuannya, nanti ada PR, sehingga pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan, tapi benar-benar bertransformasi menjadi usaha produktif yang baru. Ini yang sedang digarap oleh CU, dan nantinya kami harapkan nanti akan terbentuk KBU yang lain, tetapi itu bukan implan yang dibentuk oleh CU, tetapi berangkat dari anggota, kebutuhan anggota. Itu yang sedang dikembangkan di Angutilaras. Kalau sekedar menjadi anggota rugi sekali. Pesan yang penting untuk sesi terakhir, jangan sekedar menjadi anggota CU, tetapi ikuti proses dalam ber-CU dan dijamin pasti nanti ada surga katanya. Baik Mas Luki, percakapan yang sangat menarik, tentu tidak pernah cukup. Kita masih punya kesempatan lain untuk Bapak Godang Wiyadi. Terima kasih sudah hadir. Mbak Maria juga terima kasih. Ibu Maria Kristiani. Terima kasih. Tentu saya Heru Probo. Saya Mas Luki. Dan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Matur sembah nuwun, Mas Luki, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Salam sejahtera, Gusti berkahi. Matur sembah nuwun. Se